Udah siap mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Saya bacakan ayat ini yang harus menjadi dasar kita datang ke tanah suci ini, wabil khusus untuk menjalankan kewajiban yang belum melaksanakan, yaitu ibadah umroh. Allah tegaskan dalam Al-Quran, sempurnakan ibadah haji, sempurnakan ibadah umroh lillah, ya, lillah, hanya tujuannya mencari ridho Allah. Itu yang pertama. Jadi ini jamaah ada 138. Masing-masing punya kepala yang berbeda, punya keinginan yang berbeda, punya watak yang berbeda. Saya sebagai TL, Pak Yajid sebagai TL yang ikut membimbing ibu bapak semua. Ya, mohon maaf kalau belum bisa meladeni semua keinginan Bapak Ibu. Itu yang pertama. Maka saya tegaskan dari tadi ayat yang tadi saya bacakan, tujuan kita datang ke sini untuk beribadah hanya mencari Allah. Untuk manasik pada sore hari ini saya akan berikan manasik singkat. Untuk manasiknya yang wajibnya aja yang saya akan sampaikan, supaya karena kalau saya bacakan semua manasiknya waktunya nggak bakalan cukup. Itu yang pertama. Yang kedua, agenda perjalanan, bagaimana teknis perjalanan besok, itu juga akan saya sampaikan, termasuk kegiatan di Madinah 1 malam lagi, apa yang harus dikerjakan. Itu mungkin yang akan saya sampaikan pada sore hari ini. Untuk lebih singkatnya, pertama saya akan sampaikan dulu kegiatan terakhir di Madinah. Itu semua masih banyak yang belum masuk ke Raudhah. Betul? Betul. Ingin ke Raudhah? Ingin. Jangankan ibu bapak, saya juga belum. Saya juga belum masuk ke Raudhah. Karena aturan sekarang ini harus ada tasreh. Kalau masuk ke Raudhah itu harus ada tasreh. Jamaah yang sebelumnya pada hari yang ke belakang ini sampai tidak dapat ke Raudhah. Karena saking kronisnya sehingga masuk susah untuk input data untuk bisa mendapatkan tasreh ke Raudhah. Tapi kami tetap usahakan. Kalau informasi gimana untuk ke Raudhah, saya sebentar. Ya, untuk jawaban bisa dan tidak bisanya ke Allah, nanti jawaban 100%-nya setelah maghrib. Ya, jadi masih ada para cemas dong. Ya, jadi setelah maghrib baru punya jawaban 100% bisa atau tidak bisanya ke Allah. Tapi mudah-mudahan insya Allah bisa. Amin. Dan masih diusahain
malam ini diusahakan semuanya bisa keluar. Amin. Yang sudah alhamdulillah, yang belum mudah-mudahan bisa. Itu jadwal. Walaupun kita tidak ada kesempatan ke Raudhah, kita sudah masuk ke Masjid Nabawi, kita sudah ziarah ke Baginda Rasul, yakin semua doa-doa kita dikabul oleh Allah. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan sampaikan perjalanan besok. Besok perjalanan kita dari sini dekotnya setelah Jumat. Jadi habis Jumat kita makan siang. Setelah makan siang kita langsung ambil mikot ke Bir Ali. Kita langsung ke Mekah. Ya, teknisnya supaya enggak ribet karena malam nanti koper kita sudah packing. Pagi koper sudah selesai packing, koper sudah ada di depan kamar. Untuk pagi jam 9 ya maksimal ya. Jam 9 maksimal koper sudah ada di depan kamar. Nah, berarti nanti malam packing. Nah, koper udah ada di depan kamar, kain ihram atau mukena untuk umroh jangan dimasukin ke koper ya. Nanti Jumatannya kalau lebih baik itu supaya enggak ribet. Jumatannya untuk laki-laki langsung pakai ihram. Adus ihramnya di sini di kamar kita di WC ya, di WC kamar. Terus untuk pasunatan juga di dia pakai kain ihramnya juga di sini. Nanti setelah sholat Jumat kita sudah pakai kain ihram, kita makan siang, langsung ke Bir Ali, kita tinggal sholat sunat dan kita tinggal niat. Ya, paham? Paham. Awas, jangan biasanya suka ada jamaah yang nggak dengar informasi ini, saling kasih tahu ya, kasih tahu. Karena pernah udah berkali-kali saya sampaikan, pakai kain ihram di sini, koper jangan dimasukin ke koper. Giliran mau berangkat malah bawa koper. Ya, giliran mau berangkat malah bawa koper. Jadi jangan dimasukin ke koper. Jangan dimasukin koper. Kain ihram dipakai di sini. Kita Jumatan dengan pakai kain ihram. Setelah sholat Jumat kita makan siang. Setelah makan siang baru kita berangkat ke tempat mikot Bir Ali untuk sholat sunat dan itu perjalanan besok. Nanti setelah niat dan perjalanan kita informasikan lagi di perjalanan bagaimana teknis di sana di Mekah. Pasti akan seperti malam kemarin juga, bagi-bagi kamar. Mudah-mudahan di Mekah punyanya udah selesai belum? Pak Salman? Sudah selesai. Tapi udah beres kan? Kalau untuk dibantu Pak Mutawib, nomor kamarnya juga untuk dibantu supaya begitu datang tinggal bagi tinggal masuk. Jangan sampai seperti kemarin ya. Karena kasihan juga jamaah. Ya. Itu perjalanan besok. Saya ulangi karena ada yang berdatang besok pakai kain ihram mau sholat Jumat. Setelah sholat Jumat kita makan siang. Setelah makan siang baru kita berangkat. Koper packing nanti malam. Pagi jam 9 harus sudah ada di depan Kamar. Harus. Perempuan pakaiannya ini Putih. mukena. Ya, mukena. Nanti saya belum sampaikan manasik teknis untuk umrohnya ya. Ini baru pemberangkatan. Ya saudara cina hari istri kumaha ini Jumatan ngiring atau nabi kumaha cina Istri Jumatan ikut apa enggak? Lebih baik ikut aja. Iya. Ya, lebih baik ikut aja. Terus kalian besok Jumatan supaya ini dijamak takdim itunya. Sholat asarnya. Begitu beres sholat Jumat, kita langsung sholat asar di jamak takdim ditarik ke sholat Duhur. Ya, supaya nanti begitu masuk ke Bir Ali, kita tinggal sholat sunat ihram,
langsung niat, langsung berangkat. Jadi nggak terlalu malam, nanti datang bentar. Iya. Ya. Iya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Apa? Ya, ya. Gimana? Ada yang? Sebenarnya belum jauh ini cerita. Belum jauh. Saya sampai persiapan Baju perempuan putih. baru cerita sampai persiapan berangkatan aja. Untuk informasi pokok nanti briefnya setelah maghrib bisa videonya. Itu. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Oh, belum saya sampaikan. Ini baru menyampaikan ini belum saya sampaikan di mana sih umroh. Sopar apa? Ya di luar kamar, sopar udah di depan. Oh, itu mana nanti aja di Mekah. Kalau nanya, yang saya sampaikan ini materinya. Jangan yang lain, jadi bingung. Ada pertanyaannya, materi yang saya sampaikan. Udah Ada jelas. pertanyaan enggak? Enggak. Masalah menjaga apakah pemahaman kepada itu Jumat itu nggak dijamah, asalnya dari hari. Boleh. Tadi kan dulu. Kan kita sholatnya sholat. Nah, berarti yang kita tarik ini adalah sholat asar. Yang kita jauh ini jamaah takbirnya kan menarik, menyatukan asar ke Duhur. niat jamaah sama. Niat jamaah, niat habis sholat jamaah takbir sholat asar di jamaah takbir kosong surat. Boleh. Jumat tadi kosong. Ya, boleh. Ya 2 rakaat. Ada lagi? 2 rakaat. Maunya 2 rakaat sore ya. Cukup? Cukup. Hah? Halo? Halo. Cukup? Cukup. Terus? Terus. Sekarang saya akan lanjutkan materi ke umroh. Ya? Ya. Saya akan lanjutkan materi ke umroh. Ini simpel aja, saya mau sampaikan hanya wajibnya aja, rukunnya aja, supaya nggak terlalu lama. Nanti kita begitu masuk ke Bir Ali, pasti kita wudhu dulu, ada menit ya, tempat nanti diarahkan lah untuk wudhu perempuan, wudhu laki-laki, nanti masuk ke masjid, sholat sunat ihram. Ya, setelah pakai ini sholat sunat ihram. Niat sholat sunat ihram, usolli sunnatan ihrami raka'ataini lillahi ta'ala. Niat saya sholat Ihram. 2 rakaat karena Allah Ta'ala. 2 rakaat. Setelah sholat ihram, niatnya nanti bareng-bareng di mobil, dipandu ya, supaya nanti takut ada yang belum niat, takut ada yang belum pas. Jadi naik dulu ke mobil, setelah di mobil baru pembimbing yang akan memimpin niat bareng-bareng. Paham? Paham. Semuanya untuk umroh sendiri. Semuanya untuk umroh sendiri. Misalkan saya mah udah 2 kali, udah 3 kali mau ngumrohin, silakan. Tapi saya sarankan baiknya kita untuk umroh sendiri. Ya. Niat umrohnya udah paham belum? Udah bisa belum? Coba bareng. Nawaitu Nawaitu umrata wa ahramtu biha
niat Umroh. hati-hati kalau kita sudah Umroh, niat tak. niat semua haramat yang dilarang harus dijaga. Nah, saya sedikit ambil dari Al-Quran. Fala rofasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Fala rofasa. Apa itu rofas? Abah yang jelas. Rofas itu kalau bahasanya beger. Ruas Flores. Beger apa rofas? Tahu rofas tahu? Anti beger tahu? Tahu. Orang Tangerang tahu beger? Tidak. Berhubungan suami istri? Oh, tapi bagian. Bercinta. Ya, cinta. Itu nggak boleh. Rofas. Kalaupun doh haji saya ini nggak dapat kamar barokah, bawa istri, bawa suami nggak bisa bercinta. Kalau di luar ihram boleh, tapi kalau lagi ihram nggak mau. Nggak boleh. Nah makanya ini ada kesempatan satu malam ini. Ada kesempatan satu malam ini kesempatan untuk mendapatkan kamar barokah. Silakan daftar ke BII. Atau daftar ke Ustaz Taslim. Saya punya kamar barokah. Yang mau silakan. Oh ini harus disampaikan. Pasti yang di rumah, yang bawa istri, yang bawa suami masih nyesal gitu kalau nggak dilakukan. Mahal. Jadi empat. Yang kedua, wala usuko. Jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Yang ketiga, wala jida. Apa itu jida? Jangan bertengkar. Nah, ini yang ketiga nih. Pasti suami istri bertengkar. Pasti. Atau teman sekamar. Atau bareng-bareng rombongan. Atau pasti nih. Giliran udah masuk mobil yang ini masih ketinggalan, santai-santai, kan bikin jengkel. Marah. Ini jeda. Giliran istri dari mulai datang nggak pernah ngeladenin, marah. Ini jeda. Hati-hati. Makanya kita saling mengingatkan. Kalau ada yang lagi jeda, lagi bertengkar, kita ingatkan. Nih lagi umroh. Gitu ya. Lagi ingatkan. Nih lagi umroh. Ini godaan. Memang godaan. Saya sama istri kesini udah berapa kali bertengkar. Udah berapa kali bertengkar. Karena ini godaan. Godaan. Jadi kalau bertengkar, oh ingat. Oh ini lagi umroh. Ini godaan. Nah alhamdulillah untuk keberangkatan sekarang udah bertengkar. Karena udah lama. Itu pasti. Apalagi saya bawa jamaah, saya harus ngurus jamaah, tiba-tiba istri saya cemburu. Karena saya ngurus jamaah, itu kan beban juga, jadi pertengkaran. Makanya tiga ini nggak boleh dilakukan. Pala, rofasa, wala, usuko, wala, jidal. Ini adalah tantangan beribadah kita melaksanakan ibadah Paham sampai di sini? Paham. Ini bagian daripada yang dilarang tatkala kita berihram. Baru sebagian. Sebenarnya kalau dilihat dari buku manasik yang sudah saya sampaikan, kalau misalkan pengen buku manasik udah pada pegang nggak? Yang saya bagikan, mungkin ada yang dari kantor belum ya? Nggak ini, tapi bisa lihatnya. Ada beberapa poin yang dilarang tatkala kita lagi berihram. Salah satunya lagi saya sampaikan, saya nggak ini. Kalau diputus ini, aja. Namun cek tanah, buku nah, Nah, saya bacakan ya. Saya dapat ilmu ini dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Usmaniyah Cikole. Beliau adalah
ahli fuqaha pesantren fikih. Gitu. Pesantren fikih ini dasarnya dari kitab Ihanatul Thalibin karena yang dirangkum oleh Kiai Haji Maksud Hasan, pimpinan pesantren Nurul Usmaniyah. Yang dilarang bagi yang berihram ya. Pertama, haram hukumnya bagi laki-laki memakai sesuatu yang berjahit. Lagi, pakaian yang berjahit itu nggak boleh dipakai untuk laki-laki. Pakai celana Dalam atau pakai singlet. itu nggak boleh. Hanya dua helai kain ini yang dipakai untuk laki-laki. Macam apa santunan? Baca apa? Tekan yang gini-gini. Ya, satu, haram, nggak boleh pakai itu. Yang kedua, haram hukumnya bagi laki-laki menutupi kepala, baik itu seluruhnya ataupun hanya sebagian yang terhitung lekat. Misal, dikala kita memakai ihram, karena kita ini lagi musim dingin, tiba-tiba lagi di mobil, gini. Nah, nggak boleh ya, nggak boleh. Ini nggak boleh ditutup kepala, harus terbuka. Laki-laki ya, laki-laki. Ininya pecinya jangan dipakai, harus dibuka. Jadi nggak boleh, kepala nggak boleh ditutup, nggak boleh ditutup. Terus yang ketiga, haram hukumnya bagi perempuan menutupi wajah, seperti pakai Masker. cadar atau masker, harus terbuka. Terus haram hukumnya bagi laki-laki maupun perempuan memakai kaos tangan. Memakai kaos tangan yang tertutup ininya. Kalau kaos tangan yang terbuka itu seperti itu, nah itu boleh. Itu bukan kaos tangan. Nah, tapi yang tertutup nggak boleh. Seperti disandungkan itu nggak boleh. Ya, perempuan. Itu bukan kaos tangan. Itu kan ini masih terbuka. Harus ditutup. Ininya harus ditutup. Nggak bisa. Lanjut. Haram hukumnya memakai wangian ataupun memakan makanan yang wangi, yang mana wanginya itu didatangkan. Misal kita ini sudah berihram, tiba-tiba nggak enak gitu badan kita bau, pakai minyak yang wangi nggak boleh. Kalau mau kita mau pakai minyak wangi, pakai sebelum kita Ihram. atau sebelum kita Niat. tuh, kelekna barat. Pokoknya nama kira-kira sok baradau, barat, senyita, supaya tengah rusak karena ilmu batul. Tuh, lanjut. Cek pemahamannya apa? Terus, haram hukumnya memakai minyak untuk rambut, janggut, kumis, dan seperti tadi sama. Terus, haram hukumnya bagi laki-laki dan perempuan membuang setiap bulu yang tumbuh di badan. Isi ayah bulu-bulu yang rontok, abang sani kepuluhan ya, harus dijaga. Makanya sebelum kita mandi, kita ini dulu beresin dulu, kumis beresin, supaya jangan sampai rontok, ya, gitulah. Kuku kan itulah. Terus haram hukumnya bagi laki-laki dan perempuan. Haram hukumnya mengusir, menakut-nakuti, mempermainkan, apalagi membunuh hewan di tanah Arab yang sifatnya liar seperti semut, burung dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lagi berihram, ada kepati, kita jangan main-main, ubah-ubah dulu. Kalau Ihram. Terus haram hukumnya memotong dan mencabut pepohonan yang ada di tanah Arab, nggak boleh merusak. Haram hukumnya melaksanakan jima ataupun mukadimah, tahu mukadimah jima, ciuman, seperti memeluk, mencium dan lain sebagainya, itu nggak boleh. Kalau lagi Ihram. itu disebutkan tadi roh. Haram hukumnya melaksanakan akad nikah. Itu yang dilarang di saat kita harus terjadi. Kalau kita
bayar dah. Harus bayar kendak apa? Menyembelih hewan kambing. Makanya harus dijaga. Mudah-mudahan kita bisa jaga ya. Amin. Setelah kita niat menjaga semua yang dilarang ihram, kita langsung datang ke Mekah. Itu selama berihram ya, selama berihram. Kita datang ke Mekah, ke hotel dulu. Nanti di hotel, awas hati-hati. Begitu kata pemimpin, silakan makan dulu, silakan masuk ke kamar dulu untuk beres-beres dulu tempat. Jangan sampai begitu masuk ke kamar, baju dibuka, ihramnya dibuka, dulu dipakai jaket, udun. Jangan sampai terjadi itu. Kenapa sampai itu sering terjadi. Sering terjadi. Sudah saya sampaikan berkali-kali, hati-hati. Jangan sampai ini larangan ihramnya dilanggar. Udah ke kamar, dibuka bajunya. Udun Pak Haji balik pakai kaos dalam. Itu sering terjadi. Hati-hati ya. Sebelum kita selesai umroh, jangan dulu buka. Kecuali kalau kita mau ke kamar kecil. Nah, kalau ke kamar kecil takut apa? Kaki najisan silakan taruh. Enggak silakan. Tapi hati-hati jangan sampai kena najisan. Itunya. Oh ya, nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Masih ada pertanyaan? Pami istri nganggo naon ya? Acuk bodas. Nggak boleh. Bebas cenah mah kaditu. Jam tangan nggak boleh. Jam tangan ini pakai potong. sama. Nah, pakai. Kalau di ini saya punya jam tangan. Tolong ya. Ini jam tangan. Kalau saya masukkan ke saku, pakai apa bawa? Bawa. Jawab lagi, pakai apa bawa? Bawa. Bawa. Tapi kalau jam tangan saya ini masukkan ke tangan, nah dimasukkan ke tangan, dipasang ininya, pakai apa bawa? Pakai. Ini yang nggak boleh. Kalau bawa nggak apa-apa, karena ini jarum. Kacamata gaya nggak boleh. Kalau kacamata untuk memang ini udah sakit, nggak apa-apa. Kalau atas ini gimana Pak Ji? Itu nggak apa-apa, itu bawa, bukan pakai. Ya. Perhiasan? Apa? Sama. Kalau dipakai. Seperti jam. Ulang. Itu mah pamagat. Apanya itunya? Enggak. Kakak teh haji. Nah, ini yang lagi bisa. Ini yang masih muda-muda nih. Tiba-tiba kita sudah berihram, sudah niat. Datang bulan. Berarti kita tidak bisa melaksanakan tawaf. Ya, tidak bisa melaksanakan tawaf. Maka hukum ihramnya yang selesai, tetap harus selesaikan. Kita keluar dulu, jangan ikut rombongan untuk bahwa nanti lihat dulu kondisi headnya, kalau misalkan kondisi headnya sudah agak jarak keluarnya, bisa lah waktunya ada spare sejam atau setengah jam, itu bisa dikondisikan. Mandi dulu, langsung masuk mesin tawaf. Hanya tawaf aja. Kalau sa'inya nggak apa-apa, nggak masalah. Hanya tawaf aja yang nggak boleh dalam keadaan karena kalau sa'i, walaupun kita tidak punya wudu kan, nggak apa-apa. Kalau dalam sa'i hanya tawaf aja. Tawaf itu seperti salat, harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tuh. Biasanya kalau yang muda-muda nggak makan apa itu? Bau. Mel. Mudah-mudahan lah tong armen ayo namanya. Ribet kau ini ngomong kayak. Ayo kita ngajar deh. Mudah-mudahan tong armen.
tinggal adus. Ya nanti begitu, wah kebangetan, air berirong pegang mimpi basah. Tinggal adus, begitu. Kalau lagi di mobil mah, kalau saya buka. Ada pertanyaan lagi tuh, Bu? Jangan terlalu banyak nanya masalahnya ini. Sore. Lanjut. Nah, begitu datang ke hotel, nanti dibagi kamar. Setelah bagi kamar udah beres, nanti diumumin kumpul di lobi jam sekian. Gak boleh telat. Ya, gak boleh telat. Kalau telat ditinggalin. Soalnya ini bahaya. Gak boleh telat. Saya kalau telat ditinggalin. Terus kalau udah ditinggalin jangan wakak-wakak. Ya, saya tetap minta satu komando. Bisa kalau kata pembimbing kumpul di bawah jam sekian. Harus kumpul. Yang nggak dapat informasi kasih tahu. Saling memberikan informasi. Turun, nanti kita bareng-bareng ke masjid untuk melaksanakan tawaf. Nah, tatkala kita masuk ke masjid untuk melaksanakan tawaf, ini yang harus dijaga lagi karena ini rukun, kewajiban daripada umroh dalam tawaf ini. Melaksanakan tawaf diawali dari Hajar Aswad, 7 putaran diakhiri juga di Hajar Aswad. Yang harus menghadap ke Ka'bah ini samping kiri, ya, samping kiri yang harus menghadap ke Ka'bah. Tidak boleh menghadap ke Ka'bah. Kalau kita menghadap ke Ka'bah berarti batal. Putaran itu batal. Awas, bukan tawafnya semuanya batal, tapi tawaf putaran itu batal. Bisa. Kita lagi berputar. Tiba-tiba di belakang ada yang nengok, jeduk. Nah, berarti otomatis kita berubah ini. Bukan ini yang menghadap. Enggak usah kembali lagi hitungannya dari Hajar Aswad. Mundur aja 2 langkah. Kita lanjut. Itu selesai. Jadi enggak usah seperti sholat. Kalau udah 3 rakaat batal, kembali lagi 1 rakaat lagi enggak. Tawaf ini di mana posisi kita batal, di situ kita lanjut untuk melanjutkan tawaf. Ini tawafnya sambil tidur ya. Nah, karena posisi Ka'bah ini posisi ini. Nggak bakalan lupa lah insya Allah. Asal lupa. Ya, ini yang harus menghadap ke Ka'bah. Itu 7 putaran dari awal Hajar Aswad, akhirnya Hajar Aswad. Ini yang harus menghadap. Saya sarankan. Ini kenapa saya sarankan? Tergantung siapa yang punya ilmunya, silakan. Kalau saya nggak punya ilmunya, ya saya nggak punya ilmunya. Saya setiap melaksanakan tawaf kan harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau suci dari hadas kecil berarti kita harus punya Wudu. Nah, yang saya akan sampaikan ini wudu apa yang harus kita kerjakan? Yang kebanyakannya seperti ini. Wudunya wudu Imam Syafi'i, giliran pembatalan nganggo Imam Hanafi. Ini nggak benar. Ya, kalau mau wudu Imam Syafi'i, pembatalan Imam Syafi'i. Wudu Imam Maliki, pembatalan Imam Maliki. Wudu Hanafi, pembaratan Hanafi. Yang kebanyakan ini wudunya Imam Syafi'i, giliran pembatalan pakai Imam Hanafi. Ini yang nggak benar. Ya, namanya talpek. Tahu talpek? Ini talpek ini nggak persisten. Sakapeng jarum coklat. Sakapeng udang garam filter. Sakapeng jarcok. Non. Sampurnamnya propos. Giliran mengok. Minta turun ke pabrik tuh iya bertanggung jawab. Kemarin udah jarum coklat. Pabrik jarum coklat, kamar jarum super. Akhirnya udah bertanggung jawab. Itu nggak benar
capek. Makanya harus satu qadiyah. Wudunya Imam Syafi'i, pembatalan Imam Syafi'i. Wudu Imam Hanafi, pembatalan Imam Hanafi. Saya tanya dulu, mau pakai wudu Imam mana? Arek wudu Imam Syafi'i atau Imam Hanafi? Nah, hati-hati. Wudu Imam Hanafi lain pembatalannya lain hiji apa kabe? Apa kabe itu? Wudu Imam Syafi'i pembatalannya apa kabe itu? Oh, non Syafi'i. Apa pembatalan Imam Syafi'i? Terang. Pembatalan Imam Syafi'i pada kulit kalau lagi anu lain mahram ada balik. Nah, kedua pembatalan Imam Syafi'i aya nu keluar dina palawan hareup jeung buka. Arek kitu arek naon bae? Nah, buka tilu anu sare. Lain kita netepkeun bujurna kana tanah tempat. Dieu temu makini kadahu. Kata, lu kau apa? Nyabah palawangan dukul hareup bubul. Hareup tukangnya hareup tukang bata. Eta pembatalan Imam Syafi'i. Ari Imam Hanafi apa tuh? Beri kita nyaho kabeh. Gitu. Jadi lamun ayeuna kurang belajar itu Imam Syafi'i tiba-tiba pakai pembatalan Imam Hanafi enggak bakalan nyambung. Nah, makanya saya enggak bakalan ngajar ini terlalu ribet. Saya juga harus buka buku lagi, kitab lagi. Itu wudu Imam Syafi'i aja yang dipakai. Ya, wudu Imam Syafi'i yang biasa kita pakai. Cuman untuk menjaga untuk laki-laki pakai kain ihromnya kan pakai kain ihromnya ke atas ini sunnahnya di seperti ini. Dibuka di bagian kanan, ini sunnah. Kalau pakai kain ihram seperti ini, otomatis kita akan sulit untuk menjaga pembatalan kulit, pembatalan dulu. Kulit akan sulit untuk menjaga. Maka saya sarankan daripada ngagugulung sunat tinggalkan kewajiban, nah, pakai kain ihramnya di seperti ini disebutkan aja. Jadi setelah aman, kita terkendali daripada yang membatalkan wudu. Aman? Tinggal kita natubah kaki. Kaki kita kan nggak pakai sendal, nggak pakai kaos kaki. Berarti gimana caranya untuk menghindar supaya tidak ketemu dengan kulit lagi? Untuk menghindar supaya tidak ketemu kulit lagi, para jamaah Indonesia perempuan akan sampai ini harus pakai kaos kaki. Walaupun kita di Tanjung tuh istri orang, tetap nggak batal karena kulit ketemu kaos Kaki. Ada penghalang. paham? Paham. Atau yang lebih selesai, kan kita toh nggak boleh lirik kanan, lirik kiri, nggak boleh. Kita harus lurus, harus seperti halnya kita sholat. Tiba-tiba kita kan udah berupaya menghindar dari laki-laki perempuan yang nggak pakai kaos kaki. Tiba-tiba begitu jalan di belakang ada yang nyenggol kaki kita, duk, kerasa kulit. Yakinkan itu laki-laki, selesai. Jangan dilihat. Yakinkan itu laki. Selesai. Itu bikin. Jelas? Jelas. Nanti kita perempuan mah aman. Aman ya. Pakai ininya ini. Selobong ini. Kaki ininya pakai kaos kaki aman. Pakai perhiasan bisa? Pakai perhiasan? Nggak boleh. Nggak boleh. Pinjam dulu, simpen dulu yang teman. Ya. Aduh, ya jadi ngacak deh ini kelas tuh dia. Istri di barisan depan, perempuan barisan depan, misalkan 5 atau 6 ya, 6 baris belakang yang
Yang di depan yang tua ya. Yang tua biar saya yang awal depan sama yang tua-tua. Terus nyambung ke belakang, laki-laki ke belakang. Nanti di kiri kanan ada yang kawal. Beberapa orang, jangan terlalu banyak supaya aman daripada yang membatalkan. Gitu. Jadi barisannya gitu. Nanti kita bareng-bareng. Saya akan memando bacaannya dari depan, bisa disambung dengan yang di belakang karena nggak pakai apa? Toa. Ya, nggak pakai mikrofon. Insya Allah sih suara saya keras. Ya, siap dengar. Mana asalkan ulah dipun tangan dulu kan? Itunya. Bisi yang bercok, bercok kalau oh boleh, mangga. Oh gitu, mangga. Asalkan Ada bisa ibu. pembatalan. Mangga. Sayang banget. Bisa dilanjut? Lanjut. Oke, kemana kita? Oke, harus Ini so sweet eh. pengen kencing, contoh pengen kencing saya bilang ini ibu saya mau kencing, saya katakan antar keluar, ya nanti di mana posisi kita keluar, misalkan keluar kita di posisi rukun yamani bisa, berarti kita mulai lagi nanti dari pas rukun yamani untuk melanjutkan putaran, gitu, paham? Lanjut. Sebenarnya lamun dia mah cepat mah paling cepat sejam setengah, 2 jam paling lama. Berarti lamun ditahan, hari ditahan keluar. Lamun ditahan ya makruh, tapi ayo biasanya mau ditahan segeningan. Yang melepas dia. Oh, wudhunya gimana? Ini Pak, wudhunya biasa. Kalau wudhu Imam Syafi'i ini, pertama membasuh muka dibarengi dengan niat. Nah, muka itu mana muka? Yuk. Tahu muka nggak? Tahu. Nih, dari atas mulai jadinya rambut. Ini muka nih. Ke bawahnya, ini non karena bahasa Indonesia teh? Dagu. Ini pinggirnya ini apa? Telinga. Di garis dari sini. Ah, ini namanya muka. Ya. Ini dibasuh seperti wudhu biasa lah. Oh sama. Oh ya, itu aja. Oh ya, sama Pak. Kirain wudhunya. Lanjut. Saya di depan udah komando. Yang sudah ambil arah keluar. Tangan saya masih gini nih. Ya, keluar. Yang di belakang, yang belum nyampe Hajar Aswad, jangan ikut-ikutan. Ya. Jangan ikut-ikutan keluar. Selesaikan dulu sampai Hajar Aswad. Paham. Nah, begitu beres, kita sholat sunat di belakang makom Ibrahim. Sholat sunatnya usolli sunatan ba'da tawaf rakaat ini. Sholat sunat ba'da tawaf rakaat. Nah, sholat sunat. Setelah sholat sunat silakan doa dulu masing-masing. Doa dulu masing-masing. Setelah doa masing-masing nanti saya akan pimpin doa bersama. Setelah doa bersama kita akan menuju ke mas'ah tempat sa'i. Tapi sebelum ke mas'ah kita minum dulu sunnah, minum
air jam-jam. Sunat minum air jam-jam itu sunatnya sambil berdiri menghadap Ka'bah, itu sunat. Ya, sunat minum air jam-jam itu sambil berdiri menghadap Ka'bah. Baca doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqami bi rahmatika ya arhamar rahimin. Diminum air jam-jam. Itu sunat sambil berdiri menghadap Ka'bah. Setelah minum air jam-jam, kita langsung menuju ke Makkah, ke Shofah untuk melaksanakan sa'i. Diawali dari Shofah menuju ke Marwah, 7 barikan akhirnya ada di Marwah. Shofah, Marwah 1, Marwah, Shofah 2, Shofah, Marwah 3, Shofah, Marwah, Shofah 4, Shofah, Marwah 5, Marwah, Shofah 6, Shofah, Marwah 7, berarti 7 barikan. Nah, setiap perjalanan Shofah Marwah itu kita melewati lampu hijau. Lampu hijau untuk laki-laki sunat lari kecil. Ya, sunat lari kecil. Sambil baca doanya itu ya. Rabbi fir warhamham wa barik. Beres yang ketujuh di Marwah, baru kita gunting rambut. Gunting rambutnya harus oleh yang sudah halal, orang halal, bukan orang yang lagi makanya nanti jangan dulu digunting, saya yang digunting. Saya akan hire orang yang sudah halal, saya gunting dulu, nanti saling bantu untuk bisa saling potong rambut. Paham sampai di situ? Paham. Selesai begitu beres gunting rambut, selesai kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira-kira ada saja makanan? Kita biasa itu. Ada yang mau ditanyakan, boleh? Boleh. Jadi sama untuk mengumrohin yang lain membadalkan sama pelaksananya seperti yang tadi. Yang pertama. Cuman harus niatnya di tempat mikot, di tempat niatnya. Kalau di tempat niat ini kan niat umroh ini Bir Ali, Jahrona, Hudaybiyah, Tanaim, itu tempat niat. Kornul, Manazil, itu tempat-tempatnya. Nanti bisa diarahkan. Yang mau umroh kedua, ketiga silakan. Makanya kita manfaatkan waktu di sini, manfaatkan waktu di Mekah. Di Mekah perbanyak kita tawaf. Enggak ada lagi tempat tawaf, hanya di Mekah. Walaupun di Semarang ada miniatur Mekah Madinah, nggak bisa dipakai tawaf, nggak dapat pahala. Ya. Jadi manfaatkan waktu di Mekah, perbanyak umroh. Insya Allah pada sehat-sehat semuanya ya. Amin. Terakhir yang tua, yang sudah sepuh, misalkan nggak kuat untuk melaksanakan tawaf, melaksanakan umroh, mau pakai kursi roda, harus dikoordinasikan sekarang. Karena saya harus mengondisikan kursi rodanya sama yang dorongnya, harus mengondisikan itu. Jangan sampai begitu nyampe di sana, tiba-tiba baru ngomong saya mau pakai kursi roda, harus nunggu lama, kasihan. Jadi kalau sudah dikondisikan dari sekarang, begitu nyampe ke Mekah, yang mau dorong sudah siap. Biayanya berapa kan? Rp1.500.000. Ya, dari mulai hotel kembali lagi ke hotel. Hotel, tawaf, umroh, sa'i, kembali lagi ke hotel. Itu biayanya Rp1.500.000. Wah, jangan mahal, cobaan dorong kuring mata sanggup dibayar 2 juta. Saya kalau disuruh, saya bayar 3 juta untuk dorong, saya dorong. Daripada kamu gulung 3 juta, saya pekor. Paham, saudara? Ayah, pada taruh sini, mana? Pak Haji, upami istri mah gimana itu biasa-biasa. Mapana? Itu seperti
Sai. Papa Sai. Istri mah biasa-biasa. Ya, biasa-biasa ini. Upami mapanya, tak mungkin kan. Enggak, mohon biasa aja. Ya. Turut promo lah maksudnya. Ya, itu hanya sunnah, hanya sunnah. Bukan berarti kita menyepelekan sunnah ya. Kalau kita posisinya lagi sakit, kita belum harus maksain. Ada lagi? Bro. Sakuat natulur cukup. Ya, mau 3 kali, mau 4 kali, mau 7 kali, silakan. Sekuatnya. Kalau kita puas melaksanakan umroh sampai 7 kali, kita dapat pahalanya seperti ibadah haji. Amin ya Kan Allah. ya. Kalau dari travel hanya memfasilitasi umroh 3 kali, ya. Dari travel memfasilitasi umroh 3 kali. Pertama kita dari Bin Ali, kedua, ketiga nanti kita kondisikan di Mekah. Datang di sana pasti sekitar jam 11 ya. Malam besok jam 8. Pasti mulainya jam 10 jam 11. Jam 10. Ya. Ya, ke kamar dulu, beres-beres dulu. Saya buka jam 11 tunggu di lobi. Jangan ada yang lelet. Kalau yang lelet ini pelajaran militer ini saya sampaikan. Lelet, tinggalin. Ya. Dan pada ini